Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bismillah. Baiklah anak-anakku sekalian, kita kali ini belajar tajwid yang praktis ya. Mudah-mudahan dengan metode ini kalian jadi paham membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Baik, pendahuluan. Bismillah. Divisi ilmu tajwid. Nah, ya, apa itu divisi? Divisi itu arti atau keterangan apa itu ilmu tajwid. Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang kaidah dan tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, jadi bagi siapa yang ingin membaca Al-Quran wajib belajar ilmu tajwid. Supaya apa? Supaya membacanya tidak salah ya. Jadi kalau hanya belajar cukup ikro, kemudian kalian tidak mendapat penjelasan yang lebih panjang lebar, maka belum cukup kalian dikatakan sudah bisa membaca Al-Quran. Nah, nanti kedepannya ilmu tajwid ini harus kalian hafal, artinya harus ada di otak kalian, sehingga ketika membaca kalian paham betul apa yang kalian baca, namanya apa, panjangnya berapa harkat, kemudian cirinya itu apa. Nah, itu dipelajari di dalam ilmu tajwid. Yang kedua, tujuan mempelajari ilmu tajwid. Nah, di sini tujuannya apa? Jadi setiap segala sesuatu itu kalau kita pelajari harus tahu tujuannya kemana arahnya, ya. Nah, di sini tujuan mempelajari ilmu tajwid adalah untuk senantiasa memelihara dan menjaga bacaan-bacaan Al-Quran dari kekeliruan, kesalahan, dan perubahan. Di samping itu, agar senantiasa memelihara lisan atau mulut dari kesalahan membaca makhrajil huruf maupun mad-madnya. Ya. Jadi tujuannya mempelajari tajwid itu supaya kita bisa memelihara, menjaga bacaan Al-Quran dari kekeliruan, jangan sampai salah. Ya, nah, kenapa? Karena kalau salah membaca Al-Quran hukumnya berdosa ya. Jadi nggak bisa belajar sendiri. Belajar Al-Quran itu harus dengan bimbingan seorang guru ya. Supaya apa? Supaya kalian kalau salah dibenarkan ya. Kemudian tujuan mempelajari ilmu tajwid juga adalah memelihara lisan atau mulut dari kesalahan membaca makhrajil huruf. Apa itu makhrajil huruf? Yaitu tempat keluarnya huruf-huruf tersebut. Contoh A, jangan sama dengan A, itu kan beda. A, da, za ya. Kemudian ha, itu makhrajil huruf karena beda-beda tempat keluarnya ya dari mulut kita. Kemudian juga tujuan mempelajari ilmu tajwid adalah untuk menjaga madnya. Madnya itu mana yang panjang, mana yang dipendekkan ya. Yang ketiga, ruang lingkup bahasan ilmu tajwid. Ruang lingkup bahasan ilmu tajwid adalah mempelajari huruf hijaiyah yang berjumlah 29 dari berbagai harokat, panjang pendeknya bacaan, serta berbagai kaitan lainnya. Atau dengan kata lain, ruang lingkupnya itu hanya sekitar
huruf hijaiyah, nggak ada latinnya ya. Huruf hijaiyah, apa itu huruf hijaiyah? Huruf-huruf yang ada dalam Al-Quran ya. Nah, jadi kalau kalian belajar ilmu tajwid, insya Allah paham tentang huruf-huruf hijaiyah. Yang keempat, hukum belajar ilmu tajwid. Apa sih hukumnya? Bagi umat Islam, belajar ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Artinya fardu kifayah adalah kalau di suatu kampung sudah ada yang pintar atau sudah ada yang mengerti ilmu tajwid, maka seluruh kampung tidak berdosa. Tapi sebaliknya, kalau suatu kampung tidak ada yang paham ilmu tajwid, maka berdosa semuanya ya. Nah, itu artinya fardu kifayah. Jadi boleh diwakilkan belajarnya. Nah, tapi adapun membaca Al-Quran dengan baik dan benar sesuai dengan kaidah ilmu tajwid adalah fardu ain. Nah, bagi yang mau membaca Al-Quran, siapapun harus belajar ilmu tajwid ya, karena hukumnya fardu ain, artinya harus bagi yang mau membaca Al-Quran harus belajar ilmu tajwid. Tidak boleh tidak, karena nanti kalau tidak belajar ilmu tajwid, maka bacaannya kalau dia sendiri maka banyak kesalahan ya. Nah, nih yang dipelajari dari ilmu tajwid adalah seputar ini, seputar huruf hijaiyah. Nah, kalian sudah bisa melafalkan huruf hijaiyah, udah hafal lah. Cuma kadang-kadang kalian dalam melafalkan huruf hijaiyah ini salah makhrajil huruf, makanya diajarkan dalam ilmu tajwid. Siap. Ini yang berdiri alif, ba, ta, sa. Sa digigit lidahnya di depan. Jim, ha, kha dari tenggorokan. Dal, zal, kan, za, ra, zai, sin tipis, shin tebal, sod, dod, to, do, ain, rin, fa, qaf, kaf, lam, mim, nun, waw, ha, ya, hamzah, lam, alif. Semuanya ada 28. Ini penting kalian hafal betul bentuknya gimana ya. Nah, kenapa? Nanti kalau kalian tidak hafal maka susah untuk mencari ciri-ciri dari suatu kalimat, apakah itu madnya ataukah ihfanya. Ini nanti akan betul-betul harus kalian paham ya. Nanti kita belajar ke depan. Kemudian cara mengucapkannya ini ada ya. Nah, nanti kita pelajari ke depan. Nah, ini yang itu sebagai pendahuluan supaya kita bersemangat dalam belajar ilmu tajwid. Mudah-mudahan kalian paham pendahuluan ilmu tajwid, definisinya, tujuan mempelajari ilmu tajwid, kemudian apa yang dibahas dalam ilmu tajwid, kemudian hukum belajar ilmu tajwid ya. Nah, mudah-mudahan kalian bisa belajar dan mengulang-ulang apa yang dijabarkan pada kesempatan ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Mudah-mudahan ke depan betul-betul kita bisa belajar ilmu tajwid ya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.